Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Selamat datang di dialog Suwung kita yang ke-34 bersama sahabat perjalanan saya Bang Pardamaian Harahap dan saya Denny Turner. Suluk adalah perjalanan melampaui dualitas, melampaui keterpisahan. Suwung adalah standing as awareness saat semua yang fana sirna. Kami melakukan dialog live secara mengalir dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Dalam kesempatan ini, insya Allah kami berdua akan merenungkan puisi dari Kabir. Saya akan bacakan puisinya dan kemudian Bang Dame akan memulai dengan membuka renungan. Heningkan tubuh, heningkan pikir, heningkan suara batin. Dalam senyap, rasakan gerak hening. Sahabat, rasa ini tak terperi. Bisa saya mulai, Mas? Silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bisa berkesempatan untuk berdialog, dialog suwung, dialog dari hati ke hati, dialog dari ruang batin yang hening. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menyaksikan kebenaran-kebenaran yang membuat kita jadi clear, tidak ragu dengan itu. Salawat dan salam kita haturkan kepada guru kehidupan Nabi besar Muhammad SAW. Kabir, Syekh Kabir ya, Syekh Kabir itu pada dirinya itu ya, beliau di India kan Mas, Mas Dini ya. Pada dirinya itu tergabung dua ajaran besar, jalan besar yaitu Islam dan Hinduisme ya, kalau nggak salah. Nah beliau itu dipuja orang Islam, juga dipuja oleh orang Hindu gitu. Bahkan kalau nggak salah sejaman juga dengan Guru Nanak ya, Guru Nanak agama Sikh gitu ya, agama Sikh teman-teman sekalian. Ya. Nah ini puisi ini yang dari beliau ini sebenarnya sangat terkait kalau saya lihat dengan kita umat Islam ketika menjalani puasa Ramadan, Mas. Ya, puasa Ramadan itu bulan sakral. Selama ini kita memang menjalani puasa itu robotik, rutinitas. Rutinitas yang sebenarnya bisa jadi kesempatan kita untuk bisa merasakan, menghayati, menyaksikan apa yang dialami Syekh Kabir. Beliau memulai dengan heningkan tubuh. Bagi saya ini sederhana, Mas. Ketika tubuh saya ini sakit, itu kan teriak. Kepala saya pening, ya dia memang nggak pakai suara, tapi dia sebetulnya berbicara. Tubuh
itu sakit perut ataupun pegal-pegal, itu tubuh sebetulnya berbicara. Jadi tubuh ini pun perlu hening gitu. Perlu nyaman, perlu diam gitu tubuh ini. Salah satu ciri orang yang tubuhnya sudah hening, ya dia semakin lambat, semakin setiap geraknya itu betul-betul kesadaran, ekspresi kesadaran, Mas Dini. Saya yakin teman-teman yoga itu juga sebetulnya proses mereka praktik pose-pose itu dalam rangka mengheningkan tubuh. Ya. Tidur pulas itu salah satu jalan natural tubuh itu hening. Ya, jadi ketika tubuh itu nyaman, pas, maka tubuh itu boleh dibilang tubuh yang bahagia juga gitu. Saya lantas itu yang saya dapat, Mas, dari potongan pertama ini. Hening tubuh. Ya, kalau tubuhnya sudah hening, bulan puasa jelas itu mengajarkan tubuh itu hening. Kalau dalam yoga ataupun dalam sholat, tubuh yang hening, ya tubuhnya itu betul-betul gerakannya itu semua gerakan yang natural gitu loh, Mas. Ya, ini kalau saya praktisi Tai Chi itu dalam gerak itu tubuh itu hening gitu. Ya kan? Nah, ketika tubuh itu hening, maka itu membuat pikiran pun terfasilitasi untuk hening gitu. Heningkan pikir gitu. Ini kayak saling terkait. Jadi dari sini teman-teman, tubuh itu hidup gitu. Tubuh itu hidup. Pikiran itu hidup. Ya. Nah, setelah tubuhnya hening, hening tubuh, hening pikiran, disitulah ya diheningkan suara batin. Suara batin di situ tuh ya bisa dibilang di atas logik gitu kan. Jadi beliau membagi tiga kan, hening tubuh, heningkan pikiran, heningkan suara batin, baru di situ kita memasuki satu wilayah senyap gitu. Nah, di sini ditambahin lagi, dalam senyap itu justru di situ kita mendengarkan gerakan ilahi itu kayak ini, Mas. Kayak jarum aja kalau jatuh, pum gitu, kayak sebuah ledakan gitu, kedengaran gitu. Nah, dalam kondisi itu beliau bilang, sahabat, rasa ini tak terperi gitu. Nikmat banget gitu, kira-kira. Jadi ini jadi satu metode juga, Mas Denny, kalau dari sisi saya, untuk kita bisa meditatif atau bahagia, tubuhnya juga dibahagiakan juga gitu, Mas. Kalau tubuh terlalu kenyang, terlalu berlebihan, dia teriak juga. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Dialog Suwung, bulan puasa ini menurut saya satu bentuk praktik nyata, berlatih, sadar tubuh yang bicara, sadar tubuh ketika hening, sadar ketika pikiran teriak, sadar ketika pikiran hening, sadar ketika suara-suara batin dan lain-lain itu berbicara, sadar juga ketika dia hening gitu. Nah, disitulah kita memasuki suwung yang luar biasa dan satu kesatuan gitu, Mas. Saya dari situ dulu, Mas. Jadi ini kayak dari sisi logika kan tabir juga membuat urutan. Karena orang terbiasa dengan tubuh. Tubuh layar pertama, pikir layar kedua. Suara batin yang lebih halus dari pikiran gitu ya. Kalau pikiran itu kan ada suara-suara dualitas, baik buruk kan. Ke sana ke sini gitu kan.
dualitas lah gitu. Tapi kalau suara batin ini udah mulai kayak lebih halus lagi, Mas. Baru dapat senyapnya itu. Nah, ini kan kebanyakan orang tidak terbiasa dengan kesadaran seperti ini. Penyaksian ataupun awareness, kepekaan. Bagi saya itu, kalau di bulan puasa saya suka nyebut itu takwa. Saya sudah bisa mengheningkan tubuh saya. Ada orang kan kalau dia lagi panik itu kan gerak-gerak gitu, nggak bisa berhenti kan. Ya kan? Ada begitu. Itu bisa juga jadi habit, karena memang batinnya itu nggak hening gitu. Jadi memang ini kayak saling terkait. Tubuh hening, pikiran hening. Itu Mas Denny. Ini Bang, yang saya hayati dari perenungan Bang Damai itu adalah bagian paling akhir tadi pada saat Bang Damai bilang ini penyaksian atau kesaksian yang saya maknai sebagai syahadat, Bang. Jadi Syekh Kabir ini seperti memberi akupunktur 3 jurus, gitu kan ya. 3 jurus nih, heningkan tubuh, titik pertama, heningkan pikir, titik kedua, dan heningkan suara batin, titik ketiga, yang tadi terima kasih Bang Damai kemudian membawa saya kepada pemahaman ini, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi penyingkapan rahasia syahadat yang dibimbing oleh Syekh Kabir ini dengan cara yang sangat sederhana, karena sebetulnya yang beliau instruksikan ini, kalau boleh pakai istilah instruksi, itu berarti melepaskan kita dari habit yang Bang Dami bilang tadi, di mana akal kita itu begitu berkuasa atas seluruh ketubuhan kita. Bahkan kesempatan untuk kita mendengarkan tubuh sendiri pun itu tidak sempat jadinya. Jadi saya maknai Bang, pada saat tadi Bang Damai bilang heningkan tubuh itu, ada 2 bagian di situ. Bagian pertama adalah mendengarkan tubuh, bagian keduanya mendengarkan tubuh yang menjadi hening. Jadi tentu ini bagi sebagian dari kita mungkin sangat menakutkan. Karena kita terbiasa segala sesuatu itu berdasarkan itikat. Manakala itikat ini kita lepas, terus saya jadi apa? Padahal melepas itikat inilah esensi dari syahadat. Kesaksian kita terhadap Allah itu kan manakala kita sendiri hilang sudah. Dan pada saat tadi Bang Dame jelaskan juga kaitannya dengan kita memasuki bulan puasa, secara timing kok alhamdulillah pas gitu ya Bang ya. Iya, ya. Ini janjian atau gimana itu Mas? Saya nggak ngerti kok kemarin itu mendadak tergerak. Oh ini bagus ini kalau diterjemahkan. Dan ternyata secara tematik, secara timingnya kok sinkron gitu ya Bang ya. Ini juga Mas, waktu saya lihat pertama puisi ini di posting Mas Denny, hening tubuh ini kan nggak familiar bagi banyak orang. Tapi saya suka kalimat itu. Yeah. Dan tiba-tiba aja, emang ketika tubuh ini bicara seperti apa bentuknya? Ya sakit gitu. Sakit, pegel-pegel gitu. Kemudian, ya sebenarnya kan tubuh ini berbicara gitu. Setiap momen ketika dia apa? Setiap momen dia berbicara. Iya, dia berbicara. Itu saja sudah sebuah apa ya, bentuk
ya pencerahan lah, glimpse pada kita. Bagi saya itu dahsyat, Mas. Iya. Kan ketika sakit gigi, dia kan teriak, ini aku sakit loh gitu kan. Nah, kita heningkan dia, kita diamkan gitu. Itu heningkan tubuh itu sebetulnya bicara sama tubuh, terus bagaimana membuat dia diam, ya kan? Menjinakkan dia, mendiamkan dia. Dari situ baru kita beranjak kepada fase tubuh yang lebih halus gitu. Kalau di dalam si dulur papat itu kan anamaya kosa ini tubuh kasar nih, ini. Sebenarnya ada tubuh yang lebih halus lagi kan, tubuh energi gitu. Lebih halus lagi tubuh astral gitu, suka istilah-istilah gitu. Tubuh mental gitu. Kan Ini saya jadi istilah dapat tubuh. ini, Bang. Hmm, Pada saat tadi Bang Dami bilang mengheningkan, menjinakkan tubuh, saya menangkap ini sebetulnya kita diminta berdialog dengan tubuh kita. hmm, Dialog kesetaraan, kesejajaran, bukan pikiran kita yang nyuruh gitu. Tapi sama seperti kalau kita bicara dengan anak kita sendiri, kan dalam banyak kesempatan kita itu terlalu sombong untuk tidak menempatkan diri kita itu setara dengan anak. Padahal banyak sekali wisdom yang bisa kita dapatkan dari kita itu uh, humbling ourselves gitu ya. Jadi di sini saya juga merasakan, saya merasakan heningkan tubuh itu adalah, ayo, 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 coba kamu ajak dialog badanmu sendiri, coba kamu dengarkan, sehingga dia itu merasa apa ya, ayem, sehingga pada saatnya dia akan hening dengan sendirinya. Jadi bukan paksaan gitu yang saya tangkap. Di sini ini sebuah proses dialog yang sangat santun, sangat mesra, setara, sampai akhirnya akal kita ini berhenti dulu deh, dengerin dulu. Karena sehari-hari kalau kita capek aja kita nggak dengerin loh. Dalam banyak hal tubuh kita ini sebetulnya bicara sampai harus teriak-teriak ke kita karena kita abaikan. Kata heningkan di sini yang saya rasakan, Bang, ini artinya kita sudah sampai kepada satu kondisi yang sedemikian sejuk ya, sehingga bahkan gerak heningnya tubuh pun kita bisa hayati. yes. Ya ini bagi saya ini luar biasa Mas, heningkan tubuh ini. Karena dalam Ramadan tahun ini juga ini kayak semacam hilal saya Mas. Kan orang kalau mau puasa itu kan harus lihat hilal dulu kan gitu. Iya, iya, Hilal iya. itu kalau makna lateralnya kan anak bulan, tapi kalau dalam konteks maknanya kan dia adalah pertanda gitu. Pertanda dimulainya berpuasa gitu. Berpuasa itu berarti kita sudah mulai konsentrasi, fokus utama kita adalah roh gitu. Nah, dalam hilal saya itu, ini yang saya dapat, hening tubuh ini. Saya bisa sekarang menggunakan kata, takwakan tubuhmu gitu. Tubuh yang bertakwa, nah itu kira-kira gitu. Jadi tubuh itu juga bertakwa. Karena tubuh ini tidak mati. Tubuh ini kan kesadaran yang menampil begitu. Makanya disebut alam sahada gitu. Sahadah. Alam yang zohir gitu. Ekspresi yang appearance zohir. Kalau pikir kan dia lebih halus gitu. Iya. Gitu. Jadi ini kan nggak bisa dititip mas. Sahabat-sahabat yang praktek yoga, saya juga kalau tai chi ataupun sholat, merhatiin banget gitu. Ada orang kan gerakan tertentu karena ambisi pikirannya dipaksa tubuhnya itu untuk mencapai pose tertentu gitu. Jadi nggak sinkron. Nah, itu juga dengerin juga gitu. Ya dengerin sampai ketemu titik heningnya gitu. Titik hening tubuh itu itulah tubuh yang bahagia, boleh dibilang tubuh yang balance gitu, tubuh yang menemukan idealnya gitu.
equilibriumnya. Ya, jadi terus yang diasup juga begitu, Mas. Dimakan. Kan kadang kita harus kolesterol dulu. Jadi kalau tubuh yang ini terus nggak perlu ke dokter kayaknya. Iya kan? Iya. Deepak Chopra menulis buku judulnya Tubuh yang Bahagia, Mas. Jadi sebetulnya Karena gini ya Bang, yang saya rasakan heningkan tubuh, heningkan pikir, heningkan suara batin ini sebetulnya kalau istilah sekarang itu self healing gitu. Kita iya, betul. memampukan tubuh kita, memampukan pikir kita, memampukan suara batin kita itu untuk menyembuhkan secara utuh Sekarang, apapun. sekarang kan gini, Mas, sedikit. Kan karena kita terlalu melihat diri kita itu sebagai tubuh dan artifisial gitu. Kita tidak lagi menyadari tubuh itu sebagai kesadaran gitu loh, Iya. Mas. Saya mau melihat ke situ. Jadi hening tubuh itu sebenarnya tahu nggak sih tubuh ini adalah kesadaran juga gitu. Kan sebenarnya tidak Dan ada dualitas. iya. Dan kalau dibawa ke situ artinya apa? Tubuh itu luar biasa intelijen, Ya, bukan hanya otak kita saja yang bisa berpikir. Seluruh tubuh kita ini pun demikian. ya kecerdasan tubuh kan. Iya. Jadi pada tubuh itu ada kecerdasannya dan kecerdasan itu kan kesadaran itu gitu. Ya Tuhan itu sendiri gitu. Kalau kita kasih tahu kata Tuhan itu orang lantas mengasosiasikan Tuhan dogma kan. Salah satu sahabat sekaligus guru yang saya hormati beliau yang itu kan nyebut itu tubuh itu ada kecerdasannya di Pak Chopra juga semesta ini ada kecerdasan dan Tuhan itu manifest sebagai kecerdasan intelijen gitu. Gitu. Jadi Dan apa Bang? Pada manakala kecerdasan itu kita tidak batasi hanya ke benak kita saja, tapi ke seluruh eksistensi ketubuhan ini, tentu akan beda sekali penghayatan menjalani hidup keseharian itu akan luar biasa berbeda. Karena kita tidak hanya bertumpu kepada berapa, mungkin hanya setengah kilo ya, tapi seluruh badan kita gitu. Dan di sini yang lantas saya bisa pahami dalam senyap rasakan gerak hening itu adalah the presence of God. Itu jadi memenuhi setiap momen, setiap ruang dan waktu gitu. Saya sendiri merasakan misalnya sebelum membuka sesi kita hari ini, luar biasa sibuk. Tapi mana malah kemudian menghayati baris demi baris, langsung berbeda. Rasanya itu beda, awareness-nya itu beda. Kayak tadi itu dikasih 3 titik akupunktur itu gitu. Kan kalau teman-teman yang biasa akupunktur itu kan terasa ya bahwa efeknya itu instan gitu. Ini juga beliau, Syekh Kabir ini demikian gitu. Kasih kita itu bukaan-bukaan yang instan banget gitu. saya malah apa namanya mau pakai ini sebagai metode self inquiry direct path-nya, Mas. Kan sebetulnya kan karena kita familiar dengan kesadaran fisik, kesadaran tubuh, maka perjalanannya atau membimbing orang ya dari tubuh. Padahal sebetulnya tubuh, pikir, batin, senyap itu satu, satu realitas. Cuman kalau langsung kan dialog suwung itu kan itu
Jadi supaya sahabat-sahabat yang mendengar ini jadi langsung merasakan, mengalami juga gitu. Jadi tidak sekedar berwacana. Oh gitu ya gitu. Saya baca kata hening tubuh aja udah dahsyat banget Mas Dini. Ya. Jadi belajarlah mendengarkan tubuh. Itu keren banget. Ketika dia teriak, belajarlah mengheningkan tubuh. Coba kalau tubuhnya itu teriak, nggak bisa apa-apa juga kita. Ya. Jadi saya kadang kalau dalam sains modern kan kecerdasan itu dilekatkan dengan otak, Mas. Sampai dibagi lagi otak kiri logik, otak kanan itu intuisi gitu. Terus ada tambahan otak tengah. Tapi karena sudah mulai lebih akrab dengan framework Vedanta, Mas, nggak pakai lagi karena otak itu sendiri kan fisik. Gitu. Tapi lebih nyaman, lebih masuk bagi saya nih, Mas. Tubuh itu punya kecerdasan sendiri, yaitu kesadaran roh itu kita menyebut itu tubuh kasar. Kalau misalnya nanti Mas kita pakai kacamata metaverse-nya Mark Zuckerberg gitu. Itu kan kita ketemu orang itu tubuh juga tapi tidak padat. Sekarang teman-teman ketemu mau disebut tubuh nih. HP ini teman-teman di sini 40-an orang dengerin, 39 orang dengerin, ketemu Damit, tubuh kasarnya atau tubuh pikiran, tubuh astral, tubuh energi atau apa? Kan jadi apa dong yang paling pas gitu. Tapi ada gitu. Jadi seluruh keberadaan ini mau dia kalau kita mimpi, kita ada tubuh nggak di situ? Kita mimpi. Tapi kita bisa melihat objek-objek itu seperti ini juga gitu. Kalau dalam mimpi saya melihat anjing misalnya atau melihat pohon, pohon itu ada tubuhnya. Saat saya bermimpi itu tubuh yang saya pakai apa? Sebenarnya kan ada awareness, ada penyaksi, ada yang sadar terhadap realitas mimpi. Tadi aja Mas saya baru diskusi sama teman sambil makan siang, dia begitu kayak dia teriak ketawa sendiri karena sering saya ngomong, aku bukan tubuh ini gitu kan, itu tubuh ini ekspresi, appearance gitu. Appearance paling familiar buat kita karena kita terbiasa dengan panca indera. Nah, tubuh ini yang kita sadari sebagai diri kita sementara ini, itu punya berteriak gitu, dengarkan gitu, heningkan gitu. Nah, karena kalau kita belum bisa mengheningkan tubuh, bagaimana kita bisa familiar atau menyadari tubuh yang lebih halus? Jadi ini pintu masuk, Mas. Hening tubuh, itu pintu masuk. Karena bagi orang pada umumnya, pikiran itu tidak real, Mas. Ya baru belakangan ini aja mulai ada law of attraction, apa yang kamu pikir akan manifest. Sebetulnya alam pikir itu satu jenis realitas atau wilayah yang kita masuki. Gitu. Sekarang ada realitas digital. Gitu. Ada dunia TikTok, ada dunia Twitter, ada dunia Instagram. Nah, siapa yang menghidupkan itu? Semua realitas digital, realitas tubuh, realitas pikiran, emosi, perasaan, imajinasi, siapa yang menghidupkan? Ini saya jadi terbersit sesuatu, Bang. Saat Bang Damit
tadi jelaskan berbagai jenis realitas, bermacam realitas, saya jadi menghayati bagian terakhir dari puisi itu, yaitu sahabat, rasa ini tak terperi. Itu adalah manakala sampai kepada realitas paripurna, ultimate reality. Ya, the essence, substansi, wujud. Ya. Jadi udah apapun yang tadi udah lewat lah, gitu ya. Jadi ini Mas Dini, ini saya ingin dapat nih teman-teman, Mas. Satu sudut pandang, hening tubuh, heningkan pikir, heningkan suara batin, dalam senyap rasakan gerak hening, sahabat rasa ini tak terperi. Itu apa ya? Stage awal pertama. Jadi kan kalau disebut tubuh orang ngerti, Mas. Itu real gitu. Heningkan tubuh, tenangkan tubuh supaya kamu bisa masuk kepada realitas yang lebih halus. Sementara kita sebut halus pikiran, alam pikir. Setelah kita heningkan pikir, kita mulai dengerin lagi suara-suara batin, lebih halus lagi. Setelah kita akrab di situ, dalam senyap, ini kan keren banget. Ternyata di situ ada kehidupan gitu. Saya nyebut rasakan gerak hening itu ya dinamika nama-nama Tuhan gitu. Nama-nama Tuhan lagi ya berekspresi, berdinamika, benari gitu. Sahabat, rasa ini tak terperi gitu ya. Itu satu perjalanan. Kalau meminjam istilah Mula Satra, perjalanan dari makhluk menuju al-haq gitu. Nah, begitu sampai di kesadaran rasa ini tak terperi, kok yang ada itu, yang real itu cuma wujud tunggal gitu. Kan nyampe tuh, udah nggak ada keraguan lagi bahwa yang abadi, yang real itu wujud tunggal yang kita sebut sebagai al-haq, dari makhluk menuju Allah. Nah, dari perspektif kedua, Mas Denny, dari al-haq ini turun lagi, kalau mau pakai kata turun ke nama-nama Tuhan, suara-suara batin lagi, alam pikir, baru ke tubuh, baru dia sadari pikiran itu adalah kesadaran yang menampil sebagai pikiran. Perasaan itu adalah kesadaran yang menampil, wujud yang menampil sebagai perasaan. Dan disitulah ini ya, pada saat kalau saya pinjam istilah turun tadi, disitulah kemudian kesempurnaan hadir sebagai Abdullah. Ya. Ya. Dengan segala kerendahan hati, dengan segala manifestasi nama-nama Tuhan yang sudah menampil dalam setiap momen fisik gitu. Jadi kayak perjalanan full circle ya Bang ya. Luar biasa. Luar biasa. Kan jadi tahap ini awal, Mas. Tidak saja ini sebuah perjalanan mi'raj, tapi juga dituntun untuk turun lagi. Ya. Gitu. Ada Lailatul Mi'raj, ada Lailatul Qadar. Lailatul Mi'raj itu kenaikan ya dari tubuh, pikir, suara-suara batin, senyap, rasa ini tak terperi. Lalu dari situ turun. Nah, begitu turun, Mas, maka alam semesta ini adalah wajah Tuhan gitu. Tubuh ini adalah kesadaran gitu, Mas. Iya. Ini memang perlu ketelitian. Jadi tahap pertama, teman-teman, kita dari tubuh, pikir, suara batin, ya, terus senyap, rasa tak terperi, udah menyatu tuh tauhid.
Asyhadu an la ilaha illallah tuh. Oke. Setelah itu asyhadu an la ilaha illallah itu ya kul huwallahu ahad, dia aja itu suwung keheningan mutlak. Lalu dia wujud itu, sang kesadaran itu melek turun dengan cinta tuh. Manifest dia di seluruh alam, di semua derajat tadi. Nah, state ketiga, Mas, ya alam ini adalah Brahma gitu. Dunia ini Brahma. Saya kok jadi nyambung ke ini, Bang. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbi min kulli amr. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya. Manifestnya seperti itu. Gitu kan ya? Iya. Dan sangat indah bahwa sebetulnya kita dihantarkan untuk menjalani hari-hari di bulan Ramadan ini dengan panduan cesplong ini gitu. Iya, benar banget. Biasa, Mas. Jadi kalau teman-teman di bulan puasa ini bisa mengerti hening tubuh, saya suka nyebut itu takwa pada level badan, takwa pada level, saya masih menyebut nafs, ego gitu ya. Kalau di sini beliau nyebutnya pikir gitu. Takwa pada level akal, baru dapat heningnya takwa pada level kolbu. Gitu. Mutakin itu, mutakin baru bisa melihat tarian Tuhan. Lauhul mahfuz lagi, aras. Jadi di skenario semesta itu kita dikasih cicipan nih teman-teman. Dan itu di bulan puasa bisa gitu, memungkinkan. Diberkati bulan yang berkah. Nah setelah itu baru kembali ke fitrah. Lailatul Qadar yang nggak perlu bingung lagi menjalani hidup ini. Apapun dinamika, saya sudah lihat ini semua wajah Tuhan. Ini semua adalah tubuhnya Tuhan, tubuh yang tubuh kesadaran. Itu kan kalau di Vedanta suka seluruh alam ini kesadaran, seluruh cipta ini kesadaran. Kalau di Ibnu Arabi wahdatul wujud, huwalah huwa. Fa'ina matu lupa sama macuba. Tapi ini kuncinya Mas Din. Ini penting banget. Saya tadi juga diskusi sama teman. Kita tidak bisa ngomong suwung atau standing as awareness. Kalau orang itu lagi terjebak utang piutang, ya enggak? Susah kan? Terjebak utang piutang itu pikirannya nggak bisa hening gitu loh Mas kira-kira. Bukan tubuh kali itu. Aduh besok gimana ya bayar utang. Seminggu lagi debt collector mau datang. Ngomong di sama dia standing as awareness, nggak masuk gitu. Jadi pikirannya belum hening. Terus orang lagi sakit, teriak-teriak. Ya orang sakit gigi aja misalnya. Kita nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong standing as awareness, nggak bisa ngomong kontemplasi, nggak bisa. Heningkan dulu tubuh. Jadi ini kayak semacam apa ya, titik akupuntur bener ya, titik akupuntur. Titik akupuntur pertama tubuh, titik akupuntur kedua pikir, lebih halus titik akupuntur tiga suara batin, udah dalam senyap baru bisa menyaksikan tarian nama-nama Tuhan. Rasanya, rasa ini tak terperi. Ini Mas ini dapat dari mana ininya? Kitabnya? Dari Google. Di mana Mas? Dari Google, Bang. Dari... Nanti mesti saya cari lagi. Inspirasi itu seperti tung gitu aja ya, kayak dihantar gitu loh.
Hmm. Mungkin Saya, Bang Dame, saya udah dapat mas. Saya udah dapat mas. ya, Bagi saya, teman-teman saya juga belajar dari sini, dari perbincangan. mungkin Bang Dame bisa menutup perbincangan kita malam ini, Bang. Ya, jadi sahabat-sahabatku sekalian, ini semacam hilal ya. Adakan puasa nisfu Sa'ban gitu kan. Jadi bulan Ramadan 30 hari khususnya bagi umat Islam atau kita semua sebetulnya umat manusia. Itu kesempatan kita untuk bisa menghayati, bisa mencicipi ekspresi dari Syekh Kabir yang saya berharap dari diskusi malam ini, dialog suung malam ini, teman-teman jadi punya hilal lah, praktek apa, atau apa yang mau diselaraskan, dibenahi, dirubah, dibangun disiplinnya gitu. Sayang kan kalau Ramadan kita itu bertahun-tahun, berkali-kali, sekedar robotik gitu. Jadi dalam diskusi-diskusi para Ramadan saya selalu bilang, nggak membahas lagi kalau saya sholat wajib itu di pahalanya digandakan berapa. Nggak fokus ke situ lagi. Karena kalau fokus ke situ teman-teman, kita nggak mencicipi mutiara-mutiara seperti ini. Samudra Al-Quran, nuzulul Quran itu apa gitu. Nuzulul Quran itu kenikmatan tak terperi tadi kalau kata Kabir. Allah menjawab pertanyaan kita. Allah hadir langsung pada kita. Semua yang berpuasa. Semua yang sudah lihat hilal. Coba kalau sekarang kita maknai hilal itu bukan hilal yang biasa gitu. Itu udah tahu dari kecil. Tapi hilal itu adalah aku tahu apa yang mau aku ubah tahun ini gitu. Aku tahu apa yang aku mau aku tanyakan pada Tuhan tahun ini, Ramadan kali ini. Aku tahu itu hilal. Sehingga pada waktu kita melakukan disiplin ketat itu, mulai dari tidak makan, menahan, dari subuh sampai maghrib, kita lakukan dengan sadar. Bangun tengah malam, ya, membiasakan membaca teks suci Al-Quran. Sikap terhadap kehidupan sehari-hari itu lebih sadar gitu. Tidurnya ibadah, apa. Semua gerak kita itu adalah gerak kesadaran. Gitu. Apalagi gitu teman-teman. Itu kan luar biasa. Jadi coba diubah ritmik hidup itu. Diawali yaitu hilal karena dapat hilal jadi tahu gitu. Karena Allah hadir teman-teman. Allah lagi buka pendaftaran gitu kira-kira siapa yang mau konsultasi gitu. Gitu Mas Denny. Jadi sayang banget kalau kita tidak pakai. Makasih Mas Denny. Makasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi di dialog suung berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.